Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alenia Widagina Putri dengan NIM 192231014. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan hasil praktikum yang telah saya lakukan pada analisis questionnaire estimated food record selama 3 hari pada 16 individu. Berikut merupakan latar belakang dari dilakukannya praktikum ini. Survei konsumsi pangan sendiri itu penting untuk menilai pola makan dan asupan gizi, di mana data konsumsi tersebut dapat berguna untuk menilai kecukupan, hubungan diet dengan penyakit, dan intervensi gizi. Pada metode estimated food record, itu praktis dapat menggunakan URT atau food models dan cocok untuk skala besar. Keterbatasan dari metode EFR sendiri ini adalah adanya potensi salah estimasi, catatan yang tidak lengkap, dan reaktivitas. Untuk teknologi yang digunakan yaitu bisa menggunakan aplikasi atau foto makanan untuk meningkatkan akurasi dan kepatuhan responden. Berikut merupakan tujuan dan manfaat dari dilakukannya praktikum ini, di mana praktikum ini dapat memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menggunakan metode estimated food record untuk menilai konsumsi pangan. Yang kedua, dapat melatih keterampilan mencatat makanan dengan ukuran rumah tangga atau URT dan dikonversi ke kandungan gizi menggunakan software atau daftar komposisi pangan. Yang ketiga, dapat membiasakan mahasiswa melakukan analisis gizi baik pada tingkat individu maupun kelompok, termasuk perhitungan rata-rata dan standar deviasi, sehingga dapat membantu mahasiswa untuk memahami keterbatasan dan kelebihan metode estimated food record dalam konteks praktikum survei konsumsi pangan. Berikut merupakan cut-off dari BNPG untuk mengetahui interpretasi dari asupan energi individu maupun kelompok, terbagi menjadi 5 kategori, yaitu defisit berat, defisit sedang, defisit ringan, adequate, hingga berlebih. Berikut merupakan rata-rata asupan zat gizi individu RAK, di mana dari pola makan RAK sendiri dapat dikatakan belum seimbang karena konsumsi makanan pokok dan lauk yang telah cukup rutin, namun masih didominasi oleh karbohidrat sederhana, gorengan, serta minuman tinggi gula. Minimnya asupan sayur dan buah menjadi salah satu kelemahan utama dalam pola makan RAK, sehingga apabila dibandingkan dengan pedoman gizi seimbang, pola konsumsi tersebut dapat berisiko terhadap adanya ketidakseimbangan asupan energi, serat, dan mikronutrien, sehingga dilakukan untuk meningkatkan variasi bahan pangan, khususnya sayur dan buah, serta mengurangi konsumsi makanan olahan, gorengan, dan minuman manis. Pada perhitungan persen BNPG berdasarkan energi intake dari individu RAK menunjukkan bahwa nilai ini termasuk dalam kategori defisit berat, yaitu kurang dari 70%. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsumsi energi RAK jauh di bawah kebutuhan hariannya, sehingga berpotensi untuk menimbulkan ketidakseimbangan energi apabila berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya, untuk interpretasi asupan makronutrien dari individu RAK sendiri ini menunjukkan bahwa pola defisit karbohidrat dan protein dengan lemak yang relatif cukup, namun didominasi oleh sumber yang kurang sehat. Kondisi ini berpotensi untuk menyebabkan distribusi energi yang tidak seimbang, di mana tubuh kekurangan energi dari karbohidrat sehingga lebih banyak bergantung pada lemak sebagai sumber energi utama. Selanjutnya, berikut merupakan interpretasi asupan mikronutrien dari individu RAK. Secara keseluruhan, apabila dibandingkan dengan standar Permenkes, asupan mikronutrien RAK sendiri masih belum seimbang, di mana terdapat beberapa zat gizi yang berlebih seperti zat besi dan natrium, dan sebagian besar zat gizi lainnya masih defisit, yaitu zinc, kalsium, vitamin A, dan vitamin K. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan pola konsumsi dengan memperbanyak variasi makanan, terutama susu atau olahan susu sebagai sumber kalsium, kacang-kacangan dan protein hewani sebagai sumber zinc, serta buah dan sayuran berwarna sebagai sumber vitamin A dan vitamin C. Berdasarkan hasil validasi asupan energi individu RAK menggunakan metode Goldberg Cut-Off, diperoleh rasio antara asupan energi terhadap BMR individu sebesar 1,39, di mana nilai ini berada di bawah 1,1, sehingga termasuk dalam kategori underreporting, mengartikan bahwa terdapat kemungkinan catatan konsumsi pangan yang dilaporkan oleh responden lebih rendah dari asupan sebenarnya, sehingga hal ini perlu diperhatikan dalam pengambilan kesimpulan, di mana walaupun data yang didapatkan tetap dapat digunakan untuk analisis, namun interpretasi hasil perlu mempertimbangkan adanya kemungkinan bias akibat laporan konsumsi yang lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Rata-rata asupan energi populasi kelompok menunjukkan bahwa energi AKG yang dianjurkan yaitu sebesar 2.250 kilokalori,
sedangkan energi rata-rata yang dikonsumsi hanya sebesar 1298,8 kilokalori. Presentasi ini mengindikasikan bahwa kelompok responden berada pada kategori defisi berat karena asupan energi yang kurang dari 70% kebutuhan. Sementara itu, pada asupan makronutrien menunjukkan bahwa pemenuhan zat gizi makro masih belum memenuhi kebutuhan, di mana menunjukkan bahwa kelompok responden secara keseluruhan mengalami defisit pada seluruh zat gizi makro, sehingga dapat berdampak pada ketidakseimbangan energi dan terganggunya fungsi metabolisme tubuh. Sedangkan pada asupan mikronutrien untuk populasi kelompok menunjukkan bahwa asupan zat gizi mikro sebagian besar juga belum tercukupi, di mana seluruhnya masih dalam kategori kurang, kecuali satu-satunya zat gizi mikro yang melebihi kebutuhan adalah vitamin A dengan rata-rata sebesar 126,57% dari AKG, sehingga dikategorikan melebihi. Selanjutnya berikut merupakan perbandingan asupan zat gizi antara individu RAK dengan kelompok, di mana secara keseluruhan individu RAK menunjukkan pola asupan yang relatif lebih baik dari rata-rata kelompok pada sebagian besar zat gizi, terutama protein, lemak, karbohidrat, besi, zinc, dan vitamin A. Namun baik individu maupun kelompok tetap mengalami defisit energi, makronutrien, serta sebagian besar mikronutrien, terutama kalsium, natrium, dan vitamin C. Dalam menganalisis asupan zat gizi juga perlu memperhatikan variasi atau penyebaran data antar individu dalam populasi, di mana variasi tersebut dapat menggambarkan sejauh mana perbedaan konsumsi zat gizi antar responden untuk memberikan informasi apakah distribusi asupan relatif homogen atau justru sangat beragam. Pada kasus kali ini, secara keseluruhan hasilnya menunjukkan bahwa variasi asupan zat gizi pada kelompok ini berbeda-beda tergantung pada jenis zat gizi yang dianalisis. Zat gizi dengan variasi tertinggi terdapat pada energi, karbohidrat, natrium, dan vitamin A. Sedangkan pada variasi terendah terdapat pada vitamin C, zat besi, dan zinc. Di mana hal tersebut mencerminkan bahwa pola konsumsi kelompok tidak merata, dengan beberapa zat gizi dikonsumsi secara cukup seragam, sementara zat gizi lain menunjukkan perbedaan yang mencolok antar individu. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan praktikum ini. Yang pertama, rata-rata asupan energi kelompok hanya sebesar 57,73% dari AKG, di mana termasuk dalam kategori defisit berat. Untuk makronutriennya, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak juga belum memenuhi kebutuhan minimal. Sedangkan untuk mikronutriennya sebagian besar kurang dan hanya vitamin A yang melebihi kebutuhan. Untuk analisis standar deviasi menunjukkan variasi tinggi pada energi, karbohidrat, natrium, dan vitamin A, namun variasi relatif rendah pada zat besi, zinc, dan vitamin C. Sehingga secara umum pola konsumsi kelompok belum seimbang dan cenderung defisit pada zat gizi makro serta sebagian besar gizi mikro. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.